Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa Ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka.
Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada saat ini. Bahkan Roh Kudus mengalir tercurah atas setiap hidup kita hari ini. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk kita datang dalam hadirat Tuhan, membawa pujian, penyembahan, syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, Engkau tercurah memenuhi hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu hadirat-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya.
kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Tinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan, kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah. Mari lebih lagi sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu ya Aba Bapa, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu kami tinggikan Tuhan. Ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini, bersemayam di tata-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari sambil angkat tangan kita katakan, biar kemuliaan-Mu datang di tengah-tengah kami Tuhan. Yes, amin. Bersemayam di tata-Mu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datang ya di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Mari sambil angkat tangan kita katakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat. Biar hadirat-Mu dan kemuliaan-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Ya Allah mulia. Kerajaan-Mu
datang Tuhan, seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Biar musik naikkan pujian ini. Sembah Dia. Hadirat-Mu penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami mau datang sungguh-sungguh sama Tuhan saat ini. Kemuliaan-Mu nyata ya Tuhan. Ya, dimanapun kami berada saat ini, kami yang ada di rumah bersama dengan keluarga, kami mau rasakan hadirat Tuhan jamah kami. Mari sembah Dia saudara. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, tercurah di tengah-tengah kami. Mari dalam hadirat-Nya terus sembah Dia saudara. Haleluya, haleluya. Kami menantikan-Mu ya Roh Kudus. Tercurahlah bagi kami. Ya Rabo ya Shalabo ya Rabo. Mari lebih dahsyat lagi sama-sama katakan, kemuliaan-Mu datang, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu ya Allah. Mulia kerajaan-Mu, datang Tuhan, seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan. Mari satu kali lagi, sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, kemuliaan-Mu datanglah, bersemayam di tatamu, Allah yang mulia. Biar kerajaan-Mu datang Tuhan, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu.
bahasa roh lebih lagi saudara. Roh Kudus tercurah di tengah kami. Datanglah sekarang ya Roh Kudus, penuhi setiap kami yang rindu akan hadirat-Mu. Biar kami boleh terima penghurapan yang baru saat ini Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, sekarang penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Mari angkat tangan kita, katakan ya Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu ya Tuhan. Lebih dahsyat lagi saudara, katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus tercurah di tengah-tengah kita. Lebih dahsyat lagi, katakan ya Roh Kudus, Roh Kudus, oh, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Nyatakan haleluya. Kami siap memuji nama-Mu yang dahsyat lebih lagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Kita percaya Roh Kudus-Nya memberikan kuasa bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa yang tajam
katakan. Ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sambil angkat tangan saudara. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Haleluya, yang percaya kuasanya nyata sorakan amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Sekali lagi bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan, dan pujilah Kau Raja, segala Raja. Berikan tepuk tangan bagi dia saudara. Kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman Dalam Yesus. dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kau terpuji Tuhan, amin. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Sekali lagi untuk Tuhan yang memberi kuasa. Berikan sorak-sorai. Sorak-sorai, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir atas kami, yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Haleluya. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami, membuka jiwa kami. Mari katakan bersama.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus memberikan kami kemenangan. Haleluya. Mari katakan bersama saudara. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku. Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Amin. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Lebih sungguh lagi saudara katakan, ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi. Terjadi di sini. Yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di Katakan kesembuhan. kesembuhan terjadi di Katakan sini. kelepasan. Kelepasan terjadi di sini. Katakan haleluya. Shalom, Jemaat GB Mega Bekasi Rayon 18. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat berlimpah boleh kami rasakan sampai hari ini. Kami percaya dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih melebihi dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali boleh kita ada di, ini udah hampir kuartal yang kedua ya, untuk masuk dalam tahun ini, cepat sekali dan kita sudah ada ibadah hibrid sekarang ya. Ada yang onsite sama yang online. Anda bisa pilih kapan lagi ibadah boleh memilih seperti ini. Saudara Tuhan, kita bersuka cita apapun yang sedang terjadi hari-hari ini karena kita tahu bahwa Tuhan menebus kita itu adalah dalam sebuah keutuhan. Kita berkata kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita akan menerima hidup yang kekal dan tidak akan perish atau binasa.
Nah yang menarik adalah banyak orang selalu bertanya, Pak, ini kan sebuah cerita lama yang terus akan dikumandangkan dan perdebatan tiada akhir bahwa apakah iya kalau orang sudah terima Tuhan Yesus, artinya terima keselamatan, mengaku dosa, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa dan bertobat ya, ngaku dosa dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaannya apakah menerima keselamatan? Jawabannya yes. Dan itu nggak pernah ada yang namanya sebuah inisiatif dari manusia, nggak pernah ada. Alkitab berkata bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Itu artinya bahwa setiap manusia tuh nggak pernah punya inisiatif keselamatan. Tapi saya gitu loh Pak, tiba-tiba hati saya merasa nggak enak, kayak hidup kosong, terus tiba-tiba saya rasa pengen bertobat terima Yesus gitu aja. Itu kan saya Pak, nanti dulu. Alkitab berkata bahwa tak seorang pun bisa berkata Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Anda Bapak Ibu sekarang bisa bersama dengan saya nggak ancam Bapak Ibu loh ya, saya nggak paksa Bapak Ibu, ini terbuka. Anda dengan sadar, rela, dan yakinnya orang bilang. Ayo sama-sama katakan bersama dengan saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anda mampu Bapak Ibu? Bisa? Tanpa ancaman ya. Ini biasanya kalau udah mau nikah biar nanti seneng, biar sama dengan kekasihnya, kemudian mulai menerima Yesus gitu ya. Enggak gitu Bapak Ibu. Ada banyak orang saya dengar dulu dibaptis karena mau nikah. Tapi saya beritahu, engkau enggak bisa mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau enggak ada Roh Kudus. Hari engkau bisa lakukan itu, engkau ada Roh Kudus. Nah, peristiwa di mana engkau kemudian mengaku menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, engkau mengalami yang namanya keselamatan, penebusan engkau sudah terima. Nah, keselamatan itu pertanyaannya adalah, kalau sudah terima Pak, bagaimana bisa hilang Pak? Kan sekali selamat Pak. Ini sebuah perdebatan tanpa akhir saya bilang, Bapak Ibu. Kenapa? Sudah ada dari zaman abad lalu. Bapak-bapak gereja zaman dulu sudah begini ceritanya. Yang menarik adalah dalam keselamatan itu kita tahu manusia terdiri dari 3 unsur elemen, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nama saya Aruna, saya adalah makhluk roh. Saya ini makhluk roh Bapak Ibu. Saya memiliki jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3, yaitu akal budi, perasaan, dan kehendak. Akal budi, perasaan, kehendak, itulah jiwa. Saya memiliki jiwa. Saya ini adalah roh. Aruna itu makhluk roh, punya jiwa dan tinggalnya dalam tubuh. Ini yang menarik. Jadi manusia ada 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Keselamatan itu juga ada yang namanya unsur-unsur ini. Yaitu yang pertama adalah untuk roh, jiwa, dan tubuh. Saudara Tuhan, kalau kita melihat waktu Anda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengalami yang namanya penebusan. Engkau dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan berarti engkau nggak salah ya, beda loh. Orang bersalah tapi hakim memutuskan demi hukum dibenarkan, itu beda loh. Kita ini salah, tapi Tuhan membenarkan. Ada justifikasi dalam kehidupan kita. Nah, dalam tahap itu inisiatif dari Tuhan. Perbuatan baikmu, kelakuanmu, doa, engkau baca firman, nah boro-boro nggak mikir zaman dulu ya Bapak Ibu, itu tidak membuat engkau bisa menerima yang level justifikasi. Itu betul-betul adalah Tuhan berinisiatif. Tapi setelah tahap itu, ada tahap yang namanya tahap jiwa Bapak Ibu. Jadi waktu engkau mengalami penebusan, sebuah justifikasi pembenaran dalam hidup ini, rohmu dibenarkan. Engkau dibebaskan dari hukuman dosa. Karena semua dosa yang kau buat ada sanksi hukumannya. Tetapi kalau engkau terima Tuhan Yesus, engkau mengalami yang namanya tahap justifikasi ini, maka seluruh hukuman dosa sudah diputuskan. Jadi engkau nggak perlu begini, Pak, saya ini dulu keturunannya ada kutuknya loh Pak. Gitu ya. Yang namanya buyut saya terkutuk Pak karena nyembah berhala Pak. Kakek saya, nenek saya itu terkutuk Pak nyembah berhala. Orang tua saya nyembah berhala, ini gimana Pak hidup menderita begini? Enggak. Karena hari engkau menerima Tuhan Yesus semua sudah dipatahkan.
Tetapi ingat, dosa itu ada. Dan dosa itu punya kuasa. Kuasa dosa itu apa? Itu adalah maut. Nah, untuk bisa menang melawan kuasa dosa, maka engkau harus mengalami yang namanya pengudusan hidup. Jadi jiwamu tuh harus mengalami pengudusan supaya engkau dan saya itu menang atas kuasa dosa. Jadi kenapa sih kita ke gereja, ke perusahaan persekutuan doa, pergi ke kelompok sel, pergi ke kul, pergi yang namanya beribadah, doa pagi, doa malam, doa siang, semalam suntuk, semalam bahagia. Semuanya tuh Bapak Ibu. Kenapa kita harus puasa? Puasa yang namanya puasa ya, ada puasa pokoknya nanti setengah hari, ada yang 1 hari, puasa 3 hari, 3 hari 3 malam, ada yang puasanya 40 hari, kalau kuat ada yang puasa 21 hari, macam-macam puasa. Kenapa sih Pak harus ribet-ribet amat jadi Kristen begini? Jawabannya satu, karena engkau dan saya harus mengalami pengudusan. Kenapa jadi Kristen harus menahan hal tertentu dalam hidup ini? Kenapa kita nggak buka semua saja? Kita lepaskan saja? Jawabannya tidak, karena kita harus mengalami pengudusan. Ada belajar di mana kita menundukkan diri, membaca firman, berdoa. Tapi Pak, doa itu nggak enak, ya lakukan pokoknya. Supaya ada yang namanya pengudusan. Sampai sini bisa tahap ya. Bapak Ibu, pengudusan ini membuat engkau dan saya bisa menang terhadap kuasa dosa. Tapi ingat, satu hari nanti akan terjadi di mana engkau dan saya akan dalam kehidupan ini harus berangkat. Ada saat di mana engkau dan saya berdoa dan hari itu doamu nggak dijawab loh. Kenapa bisa begitu Pak? Doamu mandul. Loh kenapa? Karena hari itu dosa akan hadir. Siapa itu? Manusia durhaka. Antikristus. Hari itu engkau dan saya sudah harus mengalami pemuliaan tubuh. Naik ke atas. Nah kalau ketinggalan gimana? Wah remuk redam Bapak Ibu. Nah jadi dalam kehidupan kita ini ada yang namanya kita mengalami proses justifikasi pembenaran. Ada proses pengudusan. Ada proses pemuliaan. Nah ini yang menarik saya mau cerita mengenai Roma 12. Yuk kita bilang ini soal tubuh nih. Dosa tuh adanya di mana sih Pak? Dosa tuh di jiwa Bapak Ibu. Nggak ada dosa di tubuh tuh, nggak ada dosa di jiwa. Dosa itu di jiwa. Kalau sudah dibentuk dalam tubuh namanya kejahatan. Ya, jadi kejahatan. Kalau Daud bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku telah berbuat jahat di hadapanmu. Kenapa? Karena dia sudah lakukan. Contoh ya, ingin merampok, ingin korupsi, itu dosa. Tapi saya mau tanya, memang ada ya orang ingin korupsi masuk penjara? Nggak ada. Kalau sudah ngambil uangnya lah masuk penjara. Nah kalau sudah ngambil dalam tubuh, dosa dilakukan dalam tubuh, itu namanya kejahatan. Yuk kita lihat Roma 12. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ini Paulus yang berbicara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, apa itu Pak? Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Alkitab berkata, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan. Namanya juga nasihat ya. Nasihat itu Anda mau terima ya diberkati, nggak terima juga Anda tanggung resiko sendiri. Supaya engkau dan saya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Mempersembahkan tubuh. Pertanyaannya kenapa nggak mempersembahkan jiwa? Kenapa nggak mempersembahkan roh? Kenapa mempersembahkan tubuh? Alkitab berkata, karena yang namanya kejahatan itu dibuatnya dalam kehidupan kita dalam tubuh. Tubuh ini kan yang paling dikendalikannya berat. Kenapa? Karena tubuh tuh bawaannya maunya makan banyak, maunya santai, maunya enak-enak, maunya dosa. Yang membuat engkau nggak tahan untuk doa, maunya tidur, itu tubuh Anda. Nah tubuh itu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu ibadah sejati. Nah orang pasti bertanya, caranya bagaimana mempersembahkan tubuh itu yang hidup, kudus, dan berkenan? Itu cara bagaimana? Paulus menulis dengan lengkap. Gak cuma konsepnya, tapi tekniknya. Kan kalau kita, Pak saya ada masalah nih Pak. Masalah saya begini Pak, bagaimana ya Pak jalan keluarnya? Ya doa saja. Ya saya juga tahu doa itu, maksud saya teknisnya bagaimana. Banyak orang bertanya sama hamba Tuhan, sama saya juga tanya, Pak kalau doa itu gimana caranya? Kita kalau dengar doa orang bertanya begitu, seperti begini, ini orang nggak bener nih. Tapi ingat ya Bapak Ibu, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang baru mengenal Tuhan. Dan itu pertanyaan awal itu.
Guru, bagaimana kami harus berdoa? Ajar kami berdoa seperti Yohanes mengajar muridnya berdoa. Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, katakanlah. Artinya apa? Teknis. Pak, ini cara ngusir setan bagaimana? Ya doa saja. Sudah Pak, lah puasa saja. Ya sudah. Kalau gitu beriman saja. Ya Bapak Ibu, saya tahu kata-kata itu adalah membangun kehidupan kita. Tapi teknisnya tidak jelas. Paulus katakan teknisnya. Teknik bagaimana supaya membersihkan tubuh dengan benar. Jangan jadi sama dengan dunia. Jadi kalau dunia ke kiri, kita ke kanan. Saya pernah bahas ini beberapa bulan yang lalu. Tentang prinsip-prinsip untuk menjadi seorang percaya. Berubah oleh pembaruan budimu. Cara pikirmu nggak boleh sama dunia. Harus berubah oleh pembaharuan budi, pikiran. Jadi kalau dunia mikirnya seperti ini, jangan diikuti. Tolong berubah. Jadi yang pertama supaya tubuh kita bisa dipersembahkan sebagai yang hidup, pola pikirnya nggak boleh serupa sama dunia. Bapak Ibu, hari-hari ini dunia punya pola pikir kita dengan mata kita bisa lihat dengan jelas. Mereka pertontonkan bukan dengan malu-malu lagi, terbuka dengan jelas. Jadi sebetulnya kita sudah bisa melakukan pembaruan budi tanpa perlu diajar. Kenapa? Kalau dunia perginya ke sebelah timur, kita ke barat. Kita berkata dengan jelas, jangan jadi sama, searah, serupa, inline, selaras dengan dunia. Tapi berubah, apa berubah? Artinya berbalik. Nomor satu, pola pikir nggak boleh sama dengan dunia. Jadi kalau kita mulai pegang firman Tuhan, tolong pola pikir dunia disingkirkan dulu dari rumah kita. Dari pikiran kita. Berikutnya dikatakan, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi tujuan berubah gini, Pak saya sudah nggak ikut dunia loh Pak, bener loh Pak, sudah nggak ikut dunia. Pertanyaan berikutnya, sampai titik mana engkau dianggap sudah nggak ikut dunia? Jawabannya begini, apakah engkau sudah bisa berikan kehendak Allah? Kalau belum bisa, belum berubah berarti. Simpel saja, Alkitab berkata. Jadi kalau kita mau mempersembahkan tubuh, teknis nomor satu, cara membuat ayam goreng, nomor satu beli ayam, kan gitu dulu tuh pertama. Iya mau goreng ayam kok nggak ada ayamnya, nanti artinya adalah minyak goreng digoreng, nah itu dia. Nomor satu adalah pikiran kita nggak boleh sama dengan dunia. Wah kalau saya ini dalam hidup ini nggak banting tulang, wah sampai remuk semuanya, linu semuanya, itu, saya nggak mungkin bisa sukses. Nah itu pola pikir dunia banget itu. Sekarang saya mau tanya, Anda mau percaya berapa persen? Kerja anugerah, kerja keras itu kutuk. Saya ulang, kerja anugerah, kerja keras itu kutuk. Saudara Tuhan, Anda mau ikut yang mana? Itu pola pikir dunia banget itu. Tadi kerja keras salah dong. No, kita bilang kerja itu anugerah. Kenapa kerja keras? Karena engkau bekerja nggak sesuai dengan panggilan dan talentamu. Seperti satu talenta, disembunyikan, akibatnya apa? Mengalami kutuk. Nomor 2. Sampai kapan Pak saya harus gak boleh selaras dengan dunia? Sampai engkau bisa tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Pertama dulu, engkau tahu nggak kehendak Tuhan yang baik itu apa? Kedua, pilihannya makin sulit lagi. Yang berkenan yang mana? Kamu lakukan A, aku berkati. Lakukan B, aku berkati. Pilih yang berkenan sama Tuhan. Tuhan bilang secara tidak lisan ya kepada Daud. Kamu kejar Saul ya. Kamu dikejar Saul habis-habisan dan sekarang lihat, aku serahkan Saul depan matamu. Lakukan yang engkau ingin lakukan. Itu Daud mau penggal Saul. Saya beritahu kalau Daud penggal Saul, Daud tetap jadi raja. Anda bisa bayangkan itu kakak-kakak Yusuf diperhadapkan kepada Yusuf. Tuhan seperti bilang gini, Job, kan Yusuf ya, Ucup ya, Job, ini kakak-kakakmu yang pernah bikin kurang ajar sama kamu, terserah kamu diapakan. Itu kalau Ucup penuh dengan dendam dan langsung bantai habis, saya beritahu hari itu Yusuf tetap jadi mangku bumi. Jadi pilih sekarang, yang berkenan yang mana? Yang terakhir yang sempurna. Teruskan. Nomor 3, bagaimana supaya tubuh kita berkenan sama Tuhan? Nomor 3, ada caranya. Berdasar kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Tapi kamu harus berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nomor 3, mikir jangan tinggi-tinggi. Mikir. Kadang-kadang kita tuh berpikir nggak bisa menguasai.
Alkitab berkata, jangan berpikir hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut. Gak semua hal Anda perlu tahu. Gak semua hal Anda perlu dengar. Gak semua hal Anda perlu lihat. Gak semua hal Anda perlu paham. Kalau pengen semua itu namanya kepo. Nah itu Bapak Ibu. Kita berkata dengan jelas apa? Kalau berpikir tuh yang kita patut pikirkan. Malam-malam nganggur, ya toh. Terus lihat ke langit dan berkata, aku pengen jadi bintang. Bentar lagi jadi iblis tuh. Aku pengen jadi naik ke atas menggal. Wah sama itu. Aku pengen jadi bintang di atas, nggak usah kerja. Kelip-kelip tiap hari. Nyala redup. Nah itu. Itu yang begitu-begitu sebaiknya tidur lebih cepat sudah. Kenapa? Tidak berpikir dengan yang namanya patut, hal yang patut. Nanti kalau aku ya punya kekayaan segini banyak, bisa beli pulau. Wah, nanti aku akan beli itu, beli ini. Terlalu muluk-muluk. Engkau punya apa, lakukan pelayananmu sekarang. Orang yang terlalu berpikir seperti ini, gak bakal tubuhnya berkenan sama Tuhan. Teruskan. Kalau kuasai diri, ada ukuran iman. Jadi iman tuh ada ukurannya. Makanya tolong mengerti, saya tuh gak apa. Kalau orang Tuhan Yesus itu melihat hati orang. Saya belajar ngelihat. Kalau orang nanya, saya lihat dulu kira-kira memang imannya sebegini. Zaman sekarang enggak, apalagi medsos, enggak kenal bisa berantem loh. Karena Anda bisa bayangkan, Anda cuma menilai orang berdasarkan tulisan kalimat yang namanya mimik aja enggak ketahuan. Kita berkata, ukuran iman tuh harus jelas. Engkau harus menguasai diri menurut ukuran iman. Orang tuh macam-macam. Ada yang dikasih usaha 10 perusahaan, jalan. Ada yang punya toko 1, sepi, ada. Ada tempat ini, wah gedung megah, jemaatnya banyak. Tapi ada yang dipercayakan cuma 30 orang, ya ada. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting engkau berkenan sama Tuhan, engkau bertumbuh. Kalau semua maunya, saya mah kalau nggak megang jemaat yang namanya 50.000 mah, itu nggak ukuran saya. Orang seperti itu gak pernah bisa mempersembahkan hidup tubuh yang berkenan dan kudus. Harus mikir, pertama adalah gak sama dengan dunia. Nomor 2 adalah supaya pembaharuan budi terjadi dengan level kita bisa bedakan kehendak Allah. Yang baik, berkenan, sempurna. Yang ketiga, mikir menguasai diri menurut ukuran iman. Lihat ayat 4, kembali ke ayat yang pertama. Ayat 4 saya bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Berarti di sini ketahuan, konteksnya balik lagi, mempersembahkan tubuh itu artinya kita juga harus sadar yang namanya komunitas. Saudara Tuhan, tubuh hati-hati loh. Kalau kita tidak bisa menguasai, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan, hati-hati. Alkitab mencatat dengan jelas banyak hal. Yuk, kita melihat firman Tuhan sebentar. Kita akan lihat pada 1 Korintus 5 ayat 5. Wah ini ngeri nih, 1 Korintus 5 ayat 5, ngeri. Paulus bilang begini. Orang-orang seperti apa sih 1 Korintus 5 ayat 5 yang Paulus ceritakan? Dosa dalam jemaat. Saya bacakan yang nomor 5 ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ngeri ya. Paulus lebih milih loh. Ada orang-orang yang memang menjadi Kristen, tapi kelakuannya hancur-hancuran dan merugikan yang namanya jemaat. Paulus berdoa, ini doanya aneh sekali. Orang itu kita serahkan saja kepada iblis tubuhnya, biarkan dia wafat, asal rohnya selamat. Ini terjadi. Makanya kenapa sih terjadi seringkali kok ada orang percaya terus tiba-tiba mati cepat. Banyak alasan Bapak Ibu, ada banyak alasan. Saya nggak bisa bahas satu persatu. Salah satunya adalah daripada hidup merusak banyak pekerjaan Tuhan. Waktu dia wafat, yang penting rohnya diselamatkan. Kenapa? Tubuhnya ini sudah dipakai untuk hal yang buruk semuanya. Paulus bilang begini, nah siapa yang orang pernah mengalami seperti ini?
1 Timotius 1 ayat 20. Ini Paulus lagi. Saya tuh bingung kenapa Paulus ngomong begini ya. Karena tubuh itu kalau nggak dipersembahkan sama Tuhan, nanti bisa dipakai oleh kuasa gelap, dipakai oleh yang namanya kejahatan untuk membuat kehancuran dalam jemaah, dalam komunitas, merusak pekerjaan-pekerjaan dibuat. 1 Timotius 1 ayat 20, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saya baca ini ada 2 tadi ya. Alexander ini banyak, nama Alexander banyak sekali. Yang dituju oleh Paulus ini adalah Alexander tukang tembaga. Tukang tembaga itu artinya apa sih? Dia membuat yang namanya patung-patung dari tembaga. Patung-patung itu untuk persembahan kepada dewa, membuat bentuk-bentuk dewa dari tembaga. Dan dia sangat menentang pekerjaan Tuhan dalam diri Paulus. Banyak sekali ada halangan-halangan yang tidak perlu. Ada banyak kendala yang dihadapi Paulus karena orang ini. Dan apa yang dikatakan Paulus kepada muridnya Timotius, dia berkata, ini orang 2, Hymenaeus sama Alexander, aku serahkan kepada iblis. Supaya mereka jera menghujat aku. Sesuai Tuhan, kenapa? Diserahkan sama iblis, tubuhnya dihabisi sama iblis. Tujuannya satu, supaya mengalami yang namanya keselamatan rohnya pada hari Tuhan. Nah, saudara Tuhan, kalau kita mengerti kisah ini, kita akan lihat 1 Korintus 6. Kita berkata 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harga telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Sampai sini bisa nangkep Bapak Ibu. Jadi yang namanya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus. Itu dimulai dengan yang namanya keputusan tidak selaras dengan dunia. Anda harus menolak pola pikir dunia. Kalau cuma nggak pengen deket aja kurang. Saya nggak setuju Pak sama yang namanya kehidupan pola LGBT Pak. Saya nggak setuju. Tapi ya terserah mereka saja mau gimana. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda betul-betul harus tanamkan dalam hidupmu. Engkau itu tidak bisa serupa dengan dunia. Yang kedua, budimu harus terus diubah. Intinya sampai tahap di mana engkau dan saya bisa membedakan kehendak Allah urutannya yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Nah supaya bisa bertahan di tempat itu, tolong Alkitab katakan Roma 12 ayat 3, tolong mikir yang sepatutnya. Banyak kita berpikir tidak sepatutnya. Merancang sesuatu, mereka-reka sesuatu. Sesuatu yang dibuat dalam kehidupan ini, yang melampaui ukuran iman, itu pun sudah salah di hadapan Tuhan. Harus menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi hari ini engkau punya apa? Kuasai dirimu di situ. Banyak orang tuh kalau punya mimpi tuh kadang-kadang berlebihan ya. Saya tuh Pak, pengen loh Pak, dapat berkat gitu loh Pak. Ada yang ngasih saya apartemen gitu loh Pak. Saya tanya, Anda punya apartemen? Bisa bayar bulanannya? Gak kepikir ya. Saya tuh pengen Pak, kalau naik mobil itu yang mewah itu loh Pak. Wah, kapan dapat gitu ya kan? Ya malu toh, dari dulu sampai sekarang cuma naiknya begini-begini saja. Yang mewah itu loh. Saya mau tanya, Anda tahu nggak pajak mobil mewah 1 tahun berapa? Kebayar nggak? Jangan-jangan nanti gini, saya utang Pak, utang kasbon buat apa? Buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan. Ya ampun. Itu tipe orang yang tidak menguasai dirinya menurut ukuran iman. Ada yang bilang gini, Pak, saya kalau nanti punya suami, wah sudah ganteng, muda, six pack, anak tunggal, anak konglomerat. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Anda ngerti nggak? Hidup seperti itu tuh nggak gampang. Banyak orang pengen jadi keluarga raja. Anda boleh lihat keluargaan yang namanya keluargaan royal family yang ada di England. Bagaimana ada berapa yang keluar dari keluarga? Nggak tahan, iya nggak tahan. Saya ingat sebuah kisah. Lady Diana Spencer, usia 20 tahun, guru taman kanak-kanak. Cantik, muda, dinikahi sampai Pangeran Charles, umur 32 tahun. Menikah, itu luar biasa di St. Paul, dan slayernya aja tuh panjangnya 30 meter. Anda yang nonton tahun 80-an itu naik kereta, yaitu depannya ada kuda yang mengiring,
30 meter. Itu acara besar dunia. Saya nonton itu. Wah, itu benar-benar kayak bak putri dan pangeran luar biasa sekali. Habis menikah dia baru sadar. Tidak bisa menghubungi teman-teman biasa. Dia ketemu orang harus gonta-ganti baju. Nah, model kayak kita kan baju sama terus, apalagi baju buat di rumah dasteran itu nggak pernah dicuci, terus aja dipakai. Sekali masuk pakai baju 2 kali sama, ribut wartawan. Senyumnya tidak boleh kelihatan gigi. Tersungging hanya boleh 4 detik. Nggak boleh, hanya 4 detik, nggak boleh lebih. Kita kalau ketawa, Bapak Ibu itu. Bedakan lagi, ini putri satu kalau ketemu sama raja lebih tinggi, harus tekuk kakinya. Turun dari mobil harus 2 kaki. Anggun sekali, aturannya ketemu suami sehari cuma 3 kali. Makan pagi, sore minum teh, malam baru ketemu. Aturannya lengkap semuanya, stres, bulimia, anoreksia. Kehidupannya hancur-hancuran dan meninggal dengan tragis. Kenapa? Karena orang luar pengen masuk kerajaan tapi masih pengen melakukan tindakan-tindakan semasa belum menikah dulu. Hari kita ini berasal dari kegelapan, masuk kerajaan terang. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kerajaan, hidup kita bulimia, anoreksia. Nah, banyak orang tidak berpikir menguasai diri menurut ukuran iman. Dia sudah jadi anak raja, tapi masih membayangkan hal-hal, dia nggak bisa ngukur dirinya sendiri. Masih pengen jalan-jalan pergi sama teman-teman, masih pengen lakukan happy yang segala macam, padahal dia sekarang menjadi bagian keluarga raja. Nah, ini juga terjadi sebuah cerita yang analoginya dengan orang Kristen hari-hari ini. Meminta banyak hal kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ini. Wah, Doraemon juga sudah nangis, Bapak Ibu, kalah sudah. Dia minta banyak hal. Dia nggak pernah tahu sebetulnya apa yang dia minta. Kuasai dirimu menurut ukuran iman. Dan Alkitab menutup dalam ayat 4 dalam Roma 12. Nanti tubuhmu menjadi anggota tubuh Kristus. Artinya engkau bisa melayani. Untuk saya bisa berkhotbah, saya perlu bawa tubuh ke sini Bapak Ibu. Kalau saya nggak bawa tubuh, Anda nggak mau nonton, takut semua Bapak Ibu. Saya bawa tubuh. Anda bisa melayani di rumah Tuhan, di komsel, bawain firman, main gitar, segala macam. Itu yang namanya menginjil. Anda perlu bawa tubuh. Tubuh itu dipakai untuk hal seperti itu. Dan saya berdoa, engkau dan saya adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tubuh kita tidak akan dibawa untuk dalam masa glorifikasi. Level ketiga, pemuliaan. Tidak. Darah daging harus tertinggal di muka bumi. Tapi tubuh dan tubuh saya akan diubah jadi tubuh kemuliaan untuk menyongsong Tuhan. Kita naik ke awan, songsong Tuhan di angkasa. Peristiwa itu yang namanya glorifikasi atau bahasa yang kau sering dan saya sering dengar namanya pengangkatan. Sampai bertemu dalam pengangkatan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Semua yang mendengar khotbah hari ini, ibadah hari ini, baik siaran tundanya atau streamingnya, kami percaya tangan Tuhan terus akan menuntun kami, supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, menjadi bagian dari tubuh Kristus yang bergerak dan berkarya untuk kegerakan Tuhan di waktu akhir berupa amanat agung. Dan kami tahu, kami berpikir tidak seperti dunia, kami bisa memberikan kehendak Allah mana yang baik, berkenan dan yang sempurna, dan kami menguasai diri kami, pikiran kami sepatutnya, dan menguasai diri kami dengan ukuran iman yang Engkau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami perlu supaya Engkau mengurapi kami, membuat kami mengerti lebih dalam lagi rencana dan kehendak daripada Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom. Bapak Ibu angkat persembahan saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa, ini minum persepuluhan yang kau titipkan peribaan kami. Hari ini akan bawa ke dalam rumah Tuhan. Persembahan yang terbaik. Karena engkau sudah memberi yang terbaik dalam hidup kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh cinta dan padamu. Kami mau persembahan kami. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin.
Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Doa pagi spesial pencurahan Roh Kudus akan diadakan pada tanggal 14 sampai dengan 22 Mei 2021. Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5.30 pagi. Kita akan mengalami lawatan Roh Kudus yang semakin luar biasa sedang dicurahkan di tengah-tengah kita melalui doa pagi spesial ini. Revival Night, malam puncak pencurahan Roh Kudus, akan diadakan pada hari Minggu 23 Mei 2021, jam 8 malam. Ibadah akan diadakan secara online via Zoom, dengan ID Zoom 829-6882-2396, dengan password Integrity. Mari kita sama-sama menerima pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa yang sedang dicurahkan saat ini. Telah dibuka kembali kelas online KOM 100 dan 200. Untuk pendaftaran, saudara bisa mengisi pada link bit.ly/pendaftaran KOM seri 100/200 atau bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813-8319-8101. Kelas KOM 100 dimulai pada tanggal 24 Mei dan KOM 200 dimulai pada tanggal 27 Mei 2021. Sampai bertemu di kelas KOM. Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka penerimaan murid baru TK Bintang Bersinar tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, free uang pangkal. Daftarkan segera anak Anda di TK Bintang Bersinar dengan kategorial umur 3-5 tahun. Untuk info lebih lanjut, hubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau hubungi Miss Lili di 0895 3724 91861. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Bethel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan air akan kembali diadakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Untuk informasi dan pendaftaran, saudara dapat menghubungi Ibu Meirina di nomor 0896 5165 8737. Aduh, imanku sedang kurang nih. Ibadah apa yang bisa menampungku? Halo Reza, aku dengar kamu sedang kekurangan iman ya Reza? Wah, betul sekali. Iya Reza, aku punya solusinya Reza. Wah, apa itu Petrus? Solusinya adalah Light Church. Wah, 23 Mei di GBI Mega Bekasi, jam 2 siang. Jam berapa? Jam 2 siang Reza. Oh, jam 2 siang. Kamu tertarik untuk ikut Reza? Wah, aku sangat tertarik. Iya Reza, langsung saja kita katakan slogan kita Reza. Oke, Indonesia negaraku, Light Church komunitasku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu
Terpujilah Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk ibadah Tuhan pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Berkati setiap jemaat yang ada di rumah-rumah Tuhan dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih biarlah firman-Mu tertanam Tuhan dalam setiap hati kami, hati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah dilembutkan Tuhan, dan firman-Mu dapat bertumbuh subur dan berbuah lebat Bapa, dan kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, biar setiap Tuhan jemaat-Mu diberkati, biar setiap mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berbeban berat mendapatkan kekuatan yang baru, bahkan mereka yang berkekurangan boleh mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan. Berkati dan berkat-Mu yang berlimpah untuk hamba-Mu kekasih Bapa di surga. Pakai lebih heran dan dahsyat lagi Tuhan dalam segala aktivitas pelayanan Bapa, dan biarlah melalui kehidupannya nama-Mu semakin ditinggikan, nama-Mu semakin dipermuliakan dalam nama Yesus. Terima kasih, dan pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami. Kami berkata, Shalom Indonesia, damailah Indonesia, diberkatilah dengan berkat keamanan, diberkati dengan berkat kasih setia daripada-Mu, diberkati dengan belas kasihan untuk bangsa kami Indonesia. Berkati Tuhan pemerintahan bangsa kami, untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Ma'ruf Amin wakilnya, dan semua jajaran pemerintahan dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Tuhan berkati Bapak untuk bangsa kami Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga bangsa kami terus Tuhan mengalami pemulihan Bapak di dalam nama Yesus. Dan kami berkata Indonesia dipenuhi dan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan dari pandemi, pulihkan dari Tuhan ancaman resesi ekonomi global dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kasih-Mu ada di bangsa kami Indonesia. Terima kasih, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo. Tuhan berkati bersama keluarga, bersama keempat wakil gembala. Tuhan juga berkati Bapak di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu yang unlimited, pengurapan yang double porsi Tuhan taruhkan pada beliau dalam nama Yesus. Demikian juga untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH bersama keluarga, bersama keempat wakil gembalanya Tuhan. Tuhan berkati Bapak di rayon 18 Tuhan. Untuk kami Tuhan, di dalam nama Yesus terus mengalami Tuhan, berada dalam dimensi yang baru. Untuk kami Tuhan, mengalami Tuhan lawatan yang luar biasa. Ada terobosan yang baru lebih lagi dalam nama Yesus di rayon 18. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih, tak lupa kami berdoa untuk bangsa pilihan-Mu, untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah bangsa pilihan-Mu, diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem, diberkati dalam nama Yesus. Terus kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus, untuk penuhan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Ini doa kami Bapa. Dan sebelum kami akhiri Tuhan, kami rindu diberkati dengan doa berkat oleh hamba-Mu. Mari saudara buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.